mahasiswa hebat. Hari ini di materi fungsi pendengaran kita akan sama-sama mendengarkan dan membahas berkaitan dengan tes fungsi pendengaran. Nah, di dalam fungsi pendengaran itu tesnya ada beberapa. Ada yang disebut dengan tes berbisik, tes arloji, dan tes Garputala. Juga ada yang menggunakan alat yang disebut dengan tes audiometer. Nah, nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana sih praktek penggunaan alat-alat yang berkaitan dengan tes fungsi pendengaran. Mari kita sama-sama simak. Yang pertama ada yang disebut dengan tes audiometer, menggunakan alat yang bernama audiogram, gitu ya. Dimana di sini ada beberapa tes yang bisa dilakukan menggunakan alat tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan pure tone audiometry. Jadi kita akan melihat bagaimana desibel seseorang, tinggi rendahnya. Kemudian nanti ada pemeriksa dan kemudian ada yang diperiksa di dalam ruang kedap suara. Nah, di dalam alat audiometer ini ada yang namanya pure tone audiometry. Nanti kita akan sama-sama mempraktekkan menggunakan pure tone audiometry ini, dimana di sini ada dua, warna merah dan warna biru. Warna merah ini untuk telinga kanan dan yang warna biru ini adalah untuk telinga kiri, dimana kita akan mengukur tingkat udara atau disebut dengan AC. Kemudian nanti kita juga akan mengeteskan dengan hantaran tulang. Jadi ketika misalnya nanti seseorang itu dikatakan tuli atau dari hasil hantaran udaranya di atas 30 desibel atau 30 grafiknya di atas 30, berarti mereka harus memerlukan tes tambahan yaitu hantaran tulang untuk memastikan sejauh mana desibel mereka dalam pendengarannya. Kemudian di dalam bagian-bagian ini ada kalau kita klik ini akan nanti berkaitan dengan yang kanan ya, jadi akan mengeteskan di bagian telinga kanan. Kalau kita pencet yang kiri berarti itu akan mengeteskan telinga bagian kiri. Kemudian untuk mengatur frekuensinya menggunakan ini, ada 1000, ada 1500, 2000, 2500 sampai ke 8000 ya. Kemudian nanti dari 1000 kita turun ke 750, 500, 250 dan 125. Kemudian desibelnya bisa kita atur 40 sampai akhirnya, tergantung dari nanti yang diperiksanya. Kemudian nanti kita akan bisa berkomunikasi dengan yang diperiksa menggunakan mikrofon dan kita menggunakan sinyal. Nah, kalau gini berarti artinya dia bisa mendengar suara. Nah, kemudian sebagai pemeriksa kita harus menggunakan headset ini untuk berkomunikasi dengan orang yang akan diperiksa. Kemudian kita masuk ke bagian yang diperiksa, itu ada headset dan ada tombol untuk memberikan sinyal apakah dia bisa mendengar suara yang kita sampaikan atau tidak, begitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan mulai untuk melakukan simulasi pemeriksaan. Ada pemeriksa dan orang yang diperiksa. Ayo kita sama-sama melakukan simulasi tersebut. Silakan duduk. Kemudian nanti ini dilihat ya, yang merah untuk telinga kanan, yang kiri untuk telinga kiri ya. Kemudian ibu nanti megang ini, tinggal dipencet ya, bisa. Oke. Kalau yang diperiksanya memencet tadi simbol, nanti akan ada tulisan hijau seperti ini. Kalau enggak, kalau dilepas berarti tidak ada warna hijau tersebut ya. Mari kita mulai pemeriksaannya kepada Bu Ana. Kita mulai dari pemeriksaan dengan frekuensi 1000 dengan desibelnya 40 Hz. Kita mulai melakukan pemeriksaan dari frekuensi 1000 dengan
desibelnya 40. Kemudian kita turunkan 10 poin atau 5 poin tergantung dari respon si yang diperiksanya. Miss Ana mendengar suara saya? Nah, nanti ketika ada suara seperti ini, Miss, itu artinya Miss Ana harus merespon dengan memijit yang tadi saya bilang dengan simbol ya. Kemudian nanti ketika ada suara seperti ini, nah Miss Ana tinggal pencet. Kita mulai ya. Kita mulai dari telinga kanan dulu ya, Miss. Oke. Diulang, Miss. Ketika yang diperiksanya itu sudah mendengar di level misalnya desibelnya 15, kemudian kita coba lagi ke bawah dengan menurunkan 5 poin, kemudian dia tidak bisa, berarti artinya kita memberikan tesnya, menunjuk tesnya itu di level 15 dengan memencet ini stop ya. Kemudian kita naik frekuensinya ke 2000 dengan diawali dengan 40 desibel. Diulang dengan kegiatan yang sama. Ya, kemudian kita naik ke level 4000. Desibelnya sama. Ya. Kemudian kita naik ke 8000. Sekarang balik lagi ke 1000 dengan 40 desibel. Kemudian kita lanjut ke frekuensi 500. Oke, ke 250. Yang terakhir di 125. Oke, Miss, pemeriksaan sudah selesai yang kanan. Sekarang kita pemeriksaan yang kiri ya. Sekarang Miss Ana, kita akan memeriksa telinga kiri Miss Ana ya. Oke, siap ya. Kalau ada bunyi seperti ini, berarti harus merespon ya. Kita mulai ya. Sekarang kita turunkan dulu frekuensinya ke 500. Turun lagi ke 250 dengan desibelnya sama 40. Terakhir di 125.
sekarang 1000 lagi. Kenapa 1000? Karena frekuensi percakapan itu ada di 1000 Hz ya. Kita naik frekuensinya ke 2000. Udah 2000, naik lagi ke 4000. Lanjut ke 8000. Oke, bis pemeriksaan untuk AC-nya udah selesai. Kemudian nanti kita akan memeriksa BC untuk hantaran tulangnya. Headsetnya boleh dilepas sekarang, diganti dengan yang satunya lagi. Nah, untuk memeriksa hantaran tulang atau BC kita menggunakan earphone seperti ini, dimana ini akan ditempelkan ke tulang belakang yang ada di telinga. Kemudian kalau untuk yang kiri berarti ininya ada di sebelah kiri telinga. Pastikan juga telinga mana yang memiliki desibel lebih tinggi atau yang lebih baik, berarti itu dulu yang akan diperiksa gitu ya. Kita akan mulai karena yang diperiksanya normal untuk desibelnya, berarti kita mulai dari kanan dulu ya. Di kanan dulu ya. Oke, di belakang tulangnya udah. Oke, ini ya, di yang ini. Oke, udah. Nah, seperti ini nanti akan bergantian kanan kiri, pemeriksaannya sama dengan tes AC seperti yang sebelumnya. Miss Ana nanti akan ada suara seperti tadi, sinyal, kemudian nanti Miss Ana merespon dengan memencet ya. Kita mulai ya. Coba dicek. Ada? Ada? Ada, sebentar. Kita ganti dulu outputnya yang tadinya AC menjadi BC. Ya, di merah, kanan, kiri, nanti tuh untuk yang biru untuk yang kiri. Kita mulai dari yang kanan dulu. Terdengar, Miss? Oke, kanan ya. Ya, kita mulai. Bentar, mulai. 1, 2, 3. Kemudian kita turunkan frekuensinya ke 500. Ke 250. Kemudian kita masuk lagi ke 1000. Kita naik ya ke 2000. Ke 4000. Oke, terakhir ke 8000. Oke, Miss udah selesai yang telinga kanan. Sekarang kita mulai ke telinga kiri. Nanti headsetnya harus ditukar ya. Oke, sebentar. Kita mulai lagi. Karena ini pemeriksaannya tadi kanan, berarti nanti kita putar ke kiri.
Jadi ininya ada di telinga sebelah kiri. Udah. Oke. Nah, Miss, terdengar suara kiri? Nanti seperti tadi ya, seperti yang kanan. Kita mulai ya. Lanjut lagi ke 500. Lanjut ke 250. Sekarang masuk lagi ke 1000. Oke, masuk ke 2000. Masuk ke 4000. Masuk ke 8000. Oke, Miss, pemeriksaannya udah selesai AC dan BC. Nanti mungkin hasilnya bisa dilihat dari hasil print ya. Terima kasih, Miss. Selesai untuk pemeriksaan AC dan BC-nya. Kita akan melihat hasilnya dalam bentuk print out. Kita klik print. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Oke deh, sekarang kita akan tes berbisik. Nanti aku dari jauh ke dekat. Nanti aku ada ngomong beberapa kata berbisik. Nanti Teteh boleh tutup mata. Terus ulangi apa yang aku bilang. Jadi misal aku bilang baju, nanti Teteh boleh bilang baju, sebutin lagi. Oke? Baju, sepatu, kopi, baju, sepatu. Oke, yang selanjutnya adalah tes Rina. Tes ini akan menggunakan alat yang bernama garpu tala. Di sini kita menggunakan garpu tala dengan ukuran 512. Tes ini dilakukan untuk membandingkan hantaran tulang dan udara di salah satu telinga pasien. Oke Teteh, nanti ini kan akan dibenturkan dan ada suaranya. Suaranya kan kayak gini. Kedengeran? Nah, suaranya akan kayak gitu. Nanti aku akan nempelin ini di belakang telinga Teteh. Kalau misalnya suaranya masih ada, Teteh boleh angkat tangan. Kalau misalnya suaranya udah nggak kedengeran, nanti tangannya diturunin aja. Oke Teteh, sekarang kita akan tes dulu yang sebelah kanan. Sekarang kita tes yang sebelah kiri. Hasil dari tes Rina dinyatakan positif apabila saat garpu tala dipindahkan ke depan, pasien tetap dapat mendengar suara garpu tala. Tes Weber dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi lateralisasi pada OP atau tidak. Oke Teteh, jadi di tes Weber ini nanti aku ketukar lagi garpunya, lalu aku simpen garpu talanya di tengah-tengah dahi Teteh. Nanti Teteh kasih tahu aja kalau
ada salah satu telinga teteh yang ngedengar lebih kuat suaranya, atau kalau enggak juga nggak apa-apa. Ada suara sebelah kiri gitu. Oke, hasil dari tes Weber pada OP adalah OP dapat mendengar suara garpu tala lebih kuat di sebelah kiri, artinya terjadi lateralisasi pada telinga kiri. Namun apabila hasilnya OP tidak bisa mendengar suara garpu tala di telinga kanan dan kiri, artinya tidak terjadi lateralisasi pada pendengaran OP. Yang selanjutnya adalah tes wabah. Tes wabah ini dilakukan untuk membandingkan antara hantaran tulang OP dan pemeriksa. Oke, di tes wabah ini nanti aku melakukan apa yang aku lakukan di tes Rina tadi, yang aku menempelkan garpu talanya di belakang telinga. Kalau misalnya mendengar, angkat tangan. Kalau nggak mendengar, tangannya boleh diturunkan. Sekarang telinga kanan dulu ya, Teh. Sudah nggak ada suara lagi. Sekarang di telinga kiri. Oke, nggak ada suara lagi. Oke, nanti selanjutnya juga sama Teteh, kalau misalnya mendengar suara angkat tangan, kalau enggak turunkan tangannya. Ada suara nggak? Ada suara nggak? Dikit banget sih. Oke. Hasil dari tes wabah ini dikatakan normal apabila OP dan pemeriksa sama-sama sudah tidak bisa mendengarkan suara dari garpu tala lagi.